penjelasan tentang limit trigonometri. Misalnya ada limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan berapa? Ini kan kalau kita masukkan langsung X-nya 0 per 0, ini jadinya kan bentuk tak tentu. 0 per sin 0 kan jadinya 0 per 0. Jadi ada cara khusus untuk mencari nilai ini. Kemudian limit X mendekati 0 dari X per tan X, itu juga kalau langsung disubstitusi dapat 0 per 0. Demikian juga dengan limit X mendekati 0 dari sin X per tan X. Kemudian limit X mendekati 0 dari sin X per X, limit X mendekati 0 dari tan X per X, dan limit X mendekati 0 dari tan X per sin X. Untuk pembuktiannya, marilah kita saksikan video berikut. Limit trigonometri ya. Jadi kamu bukan cuma tahu, bukan cuma bisa ya, tapi kamu juga tahu dari mana asal mulanya. Nah, di sini kita lihat segitiga OBC ya. Amati segitiga OBC. Nah, di dalam segitiga OBC kita bisa buat sin X ini sama dengan BC per OB ya, dimana OB ini jari-jari. Berarti kalau kakak tulis BC sama dengan tinggal OB dikali sin X. OB-nya itu jari-jari kali sin X ya. Kemudian kalau kakak tulis cos X ini sama dengan masih di segitiga OBC ya. OBC cos X berarti OC per OB. OC per OB, di mana OB-nya ini jari-jari ya. OB dikali cos berarti jadi R cos X, ini OC-nya. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat segitiga yang besar OAD, segitiga OAD nih, kalau kakak tulis tan X ini sama dengan AD per OA ya, AD per OA, dimana OA-nya ini jari-jari ya, berarti AD-nya kakak bisa tulis jari-jari dikali tan X, seperti itu. Nah, sekarang kita bandingin nih. Review lagi ya. Sin X itu kan sisi di depan sudut dibagi sisi miringnya. Kita kadang menyebutnya depan dibagi miring begitu. Depannya dari X ini kan BC, kemudian miringnya kan OB. Jadinya sin X-nya adalah BC per OB. OB sendiri jari-jari, sehingga OB-nya diganti R. OB dikali per sin X, jadinya R sin X sama dengan BC. Untuk yang cos itu kan depan sudut, sisi di depan sudut dibagi sisi di samping, dibagi sisi miringnya, jadinya BC per OB. OB-nya sendiri R dikalikan ke cosnya, jadinya R cos X sama dengan OC. Sedangkan kalau untuk yang tan itu adalah sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut, jadi besar gitu ya, kita mengingatnya. Depannya itu ini pakai segitiga yang besar, jadi depannya itu adalah sisi AD, kemudian sisi sampingnya adalah OA. OA sendiri adalah R, jadinya R tan X itu sama dengan AD. Kemudian segitiga ini kita bandingkan segitiga yang kecil dengan segitiga yang ada juringnya ini dengan segitiga yang paling besar. Segitiga OCB
luasnya itu lebih kecil ya, atau kurang dari luas si juring. Luas si juring OAB. Nah, luas OAB, juring OAB lebih besar. Ini juga masih lebih kecil dari luas segitiga yang paling besar di situ, OAD. Nah, ini OAD luasnya paling besar ya. Nah, ini gambarnya kurang rapi ya. Ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, kemudian ini kita mencari luas ini setengah kali alasnya OC-nya itu R cos X ya, R cos X alas kali tinggi. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Tingginya BC-nya ini R sin X, kurang dari luas juring. Luas juring itu tinggal ini berapa bagian dari luas lingkaran nih. Nah, sudutnya X ya, per 2pi. 2pi ini dari 360 ya. Luas lingkaran ya. Nah, terus dikali luas lingkaran. Luas lingkarannya pi R kuadrat. Kemudian luas segitiga yang ini setengah kali alasnya OA-nya ini jari-jari ya. OA-nya ini jari-jari, berarti kita bisa tulis dikali R terus dikali AD-nya ini R tan X. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada R kuadrat. R kali R karena R kuadrat. Ini ada R kuadrat, di sini ada R kuadrat. Berarti itu nanti bisa kita hilangkan. Di sini ada setengah, di sini juga ada 1/2 nih setengah, di sini juga ada setengah. Itu juga bisa kita hilangkan. Terus yang di tengah sendiri nih, pi sama pi-nya bisa dicoret ya. Berarti yang kiri jadi cos X sin X, yang tengah jadi tinggal sisa X, yang kanan sisa tan X. Nah, sampai di sini, lalu kakak tinggal kali dengan 1/sin X. Kalau kita kali dengan 1/sin X, berarti sin X-nya dicoret nih. Ini jadi tinggal cos X ya. Yang di tengah ya jadi X per sin X. Terus yang di sini tan X dibagi sin X. Nah, tan itu kan sin per cos kan. Sinnya dicoret, jadi ini bisa 1/cos X. Seperti itu. Kemudian yang ujung sini nih kita kasih limit X menuju 0. Yang di sini juga kita kasih limit X menuju 0. Di sini juga kita kasih limit X menuju 0. Nah, X menuju 0 dari cos X, cos 0 itu berarti 1 ya, cos 0. Lalu ini limit X menuju 0 dari X per sin X. Ini cos 0 kan 1, jadi 1 bagi 1, 1. Berarti kesimpulannya limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1.
Nah, kalau X per sin X1 berarti limit X menuju 0 dari sin X per X ini juga 1. Sama seperti A bagi B 1 berarti B bagi A juga 1. Nah, ini rumus untuk limit trigono ya. Nah, sekarang kalau dari sini kita kalinya nggak sepersin, kita kalinya sepertan ya. Dari sini kita kalinya sepertan nih. Jadi ini cos X sin X, ini X, ini tan X. Kita kalinya, kalau kita kali sepertan X, berarti ini jadi sepertan itu kan sama aja kayak kot ya. Kot itu kan cos per sin ya, cos per sin. Berarti sinnya dicoret nih nanti nih sepertan ini. Berarti ini jadi cos kuadrat X. Ini jadi X per tan X. Ini tan dibagi tan jadi 1 ya. Kemudian kayak tadi lagi kita kasih limit X menuju 0 dari cos kuadrat X. Ini limit X menuju 0 dari X per tan X. Limit X menuju 0 dari 1. Nah, ini cos 0 kan 1 dipadatin jadi 1. Sama dengan ini limit X menuju 0 dari X per tan X. Ini 1 ya. Nah, berarti kesimpulannya limit X menuju 0 dari X per tan X ini 1. Begitu juga limit X menuju 0 dari tan X per X ini juga 1. Nah, seperti ini. Inilah rumus dasar ya, rumus dasarnya. Jadi asalkan atas sama bawahnya sama, dia X per X. Nah, ini kan tergantung X sudutnya ya. Kalau kita kasih simbol X ya ini jadi X per sin X. Kalau sudutnya kita kasih simbol P, ya berarti P per sin P itu 1. Kalau sudutnya tadi kita misalkan pakai Z, berarti Z per sin Z 1. Berarti kalau atas sama bawah sama nih, berarti itu sama dengan 1. Nah, contoh ya, contoh limit X menuju 0 dari tan 2X per sin 3X. Nah, ini gimana nih? Tinggal kita buat seperti ini. Limit X menuju 0. Ini kita buat bisa begini ya, tan 2X. Terus ini sinnya kita tulis di sini, sin 3X ya. Nah, supaya jadi 1 kan ini harus 2X bawah ya. Bawah kita tulis 2X. Bawahnya kita tulis 2X. Nah, kalau di bawah kita tambahin 2X, di atas juga harus kita tambahin 2X. Seperti itu ya. Terus yang ini sin 3X. Di atas kita tambahin 3X. Di bawah juga harus kita tambahin 3X. Berarti ini kalau kita lihat, ini jadi 1 dikali ini 1 dikali 2X dibagi 3X. Jadi 2 per 3. 1 kali 1 kali 2 per 3 berarti jawabannya 2 per 3. Nah, seperti ini. Inilah pembuktian rumus untuk limit trigonometri. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan
Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita akan coba buat latihan-latihannya di video berikutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat supaya kamu tahu asal usulnya dari. Oke, itu tadi adalah pembuktian bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai dari limit X mendekati 0 dari X per sin X. Itu hasilnya sama dengan 1. Limit X mendekati 0 dari X per tan X itu juga hasilnya 1. Dan limit X mendekati 0 dari sin X per tan X itu hasilnya 1. Limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Limit X mendekati 0 tan X per sin X itu juga sama dengan 1. Oke. Jadi itu tadi pembuktiannya menggunakan segitiga. Pembuktian secara geometri. Nah, sehingga dari pembuktian tadi diperoleh seperti ini. Seperti yang Ibu sebutkan tadi. Karena kalau X-nya langsung kita masukkan bentuknya menjadi 0 per 0, bentuk tak tentu. Sehingga kita menggunakan nilai dari limit fungsi trigonometri ini agar supaya penghitungannya itu tidak menjadi bentuk 0 per 0. Selanjutnya adalah kita lihat di sini. Limit X mendekati 0, X per sin X, itu tadi kita ketahui sama dengan 1. Kemudian limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Kemudian limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Nah, kita bisa mengerjakannya pakai cara ini juga nih. Tan X itu kan sin X per cos X. Ya. Sehingga limit X mendekati 0, X per sin X kali cos X. Limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Cos 0 itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya 1. Kalau yang tadi pembuktiannya yang secara geometri. Yang ini setelah diperoleh nilai limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1, dilanjutkan menghitung limit X mendekati 0, X per tan X. Diperoleh sama dengan 1. Bagaimana dengan limit X mendekati 0 tan X per sin X? Limit X mendekati 0, sin X tan X itu kan sin per cos, sin X per cos X, sehingga dirubah jadi bentuk sin X per cos X menjadi sin X per sin X kali cos X. Sin X dibagi sin X sama dengan 1, sehingga menjadi tinggal cos X-nya. Jadi limit X mendekati 0, 1 per cos X. Nah, cos 0, 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Untuk limit X mendekati 0, sin X per tan X, nah dengan cara yang sama diperoleh 1. Jadi tan X-nya diganti sin X per cos X.
sekarang kita coba cari berapa nilai dari limitnya ini. Limit X per sin X itu sama dengan 1. Limit X mendekati 0 dari sin mx per nx itu sama dengan m per n. Yang kedua, limit X mendekati 0 nx per sin mx sama dengan n per m. Yang ketiga, dapat diperoleh seperti ini. Limit X mendekati 0 nx per tan mx sama dengan n per m. Limit X mendekati 0 tan mx per nx sama dengan m per n. Limit X mendekati 0 sin mx per sin nx sama dengan m per n. Limit X mendekati 0 tan mx per limit X mendekati 0 tan mx per tan nx sama dengan m per n. Limit X mendekati 0 sin mx per tan nx sama dengan m per n. Limit X mendekati 0 dari tan mx per sin nx sama dengan m per n. Contoh soalnya bisa dilihat seperti berikut ini. Berapa nilai limit X mendekati 0 dari sin 5x per 3x? Berapa, ada yang tahu jawabannya? Nah, kalau menggunakan nilai limit yang kita samakan atas dan bawahnya, karena di sini ada 5x, maka kita kalikan dengan 5x per 5x. Sehingga nanti bentuknya menjadi limit X mendekati 0 sin 5x dibagi 5x kali 5x per 3x. X dibagi X dapat 1, sin 5x per 5x itu sama dengan 1. Ya. Limit X mendekati 0 dari sin 5x per 5x sama dengan 1 kali 5 per 3. Hasilnya adalah 5 per 3. Nah, tadi juga kita sudah menulis bahwa limit X mendekati 0 sin mx per nx sama dengan m per n. Oke, jadi itu. Berikutnya, bagaimana kalau soalnya itu ada cosnya? Kita lihat contoh berikut. Ya. Ada soal limit X mendekati 0 dari 1 min cos 8x per 2x kuadrat. Dan yang kedua, limit X mendekati 0 dari sin 4x plus sin 2x. Kita kan punya rumusnya untuk sin dan tan. Untuk cos kan nggak punya. Jadinya cosnya itu harus kita rubah dulu. Masih ingat sudut rangkap dari identitas trigonometri? Ya. Cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x.
Bisa juga 2 cos kuadrat X min 1. Bisa juga cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Kalau sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Bagaimana kita merubah cos 8X? Kita punya rumus kan yang cos 2X. Dan ini kalau langsung disubstitusi dapatnya 0 per 0 untuk soal nomor 1. Jadi cos 8X-nya kita rubah. Kalau cos 8X itu kan cos 2 kali 4X. Nah, kalau disamakan bentuknya dengan yang cos 2X menjadi 1 min 2 sin kuadrat 4X. Ya, jadi separuhnya ya. 1 min 2 sin kuadrat 4X dibagi 2X kuadrat. Kemudian dibuka kurungnya, limit X mendekati 0, 1 dikurang 1 dapat 0, min kali min jadi plus, jadi hasilnya 2 sin 4X kali sin 4X. Ya, karena kuadrat kan berarti 2 kali mengalihkannya. Sin 4X kali sin 4X bagi 2X kali X. 2 dibagi 2 dapat 1. Sin 4X per X dapat 4. Sin 4X per X dapat 4 juga. Jadi 1 kali 4 kali 4 dapat 16. Itu soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua. Sin 4X plus sin 2X. Kita rubah dulu sin 4X-nya. Kita punya rumus sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Jadi kalau sin 4X, 2 sin 2X cos 2X. 2 sin 2X cos 2X ditambah sin 2X per 6X cos X. Sama dengan limit X mendekati 0. Sin 2X-nya kita keluarkan. Sin 2X kali 2 cos 2X plus 1 dibagi 6X cos X. Nah, sin 2X per 6X kan 2 per 3. 2 kali cos 2 kali 0. Nah, cos 2 kali 0, 0 cos 0 itu 1. 1 kali 2, 2. Jadi 2 ditambah 1 dibagi cos 0, 1. Dibagi 1. Hasilnya 2 per 3 per 6. Hasilnya sama dengan 1. Itu contoh pengerjaannya dari limit fungsi trigonometri yang ada bentuk cosnya, ada penjumlahan cos dan juga ada penjumlahan sin di sini. Oke. Selanjutnya adalah limit fungsi khusus. Limit fungsi khusus ini kita menggunakan simbol Euler. Ya. Kita gunakan simbol E. E itu berapa? E itu adalah ketetapan bilangan E yang nilainya adalah 2,71, 82, 818 dan seterusnya. Ya, sehingga kalau dibulatkan menjadi 2,718.
Untuk kita ingat kembali tentang logaritma. Kalau log 100 itu 2 kan, karena 10 pangkat 2. Ya. Nah, untuk ln 2 itu sama dengan log 2. Sehingga bagaimana kalau mencari nilai limit yang di situ ada E-nya? Nah, kita akan pelajari caranya di penjelasan berikut. Bagaimana hubungan bilangan E dengan limit? Kita ingat bahwa 1 kuadrat itu sama dengan 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1. 1 pangkat 1 juta sama dengan 1. 1 pangkat tak hingga berapa? Untuk limit X mendekati 0, limit X mendekati tak hingga 1 plus 1 X 1 plus 1 X pangkat X. Berarti kalau mendekati tak hingga, pangkatnya bisa tak hingga ya. X-nya itu bisa tak hingga. Hasilnya itu adalah E. Limit X mendekati tak hingga, limit X mendekati 0, 1 plus X pangkat 1 per X itu hasilnya E. Karena 1 dibagi 0 kan tak hingga ya. Itu hasilnya juga E. Ditambah 0 dibagi 1 dibagi 0 jadi 1 pangkat tak hingga. Jadi hasilnya E. Jadi 2,718 dan seterusnya. Oke, itu adalah limit fungsi khusus untuk bilangan Euler. Limit X mendekati tak hingga dari 1 plus 1 X pangkat X itu sama dengan E. Limit X mendekati 0 dari 1 plus X pangkat 1 X itu juga sama dengan E. Ya, berikutnya bentuk umum limit fungsi khusus. Limit X mendekati tak hingga 1 plus 1 X pangkat X sama dengan E. Limit X mendekati tak hingga 1 plus X pangkat 1 X itu sama dengan E. Limit X mendekati tak hingga 1 plus N per X pangkat X itu sama dengan E pangkat N. Limit X mendekati 0, 1 plus NX kali 1 X sama dengan E pangkat N.
limit X mendekati tak hingga dari 1 plus 3 per X pangkat X hasilnya sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, itu kalau dimasukkan kan jadinya ya, jadinya kan limit X mendekati 0, limit X mendekati tak hingga 1 plus 3 per X pangkat X itu hasilnya adalah E pangkat 3. Ya. E pangkat 3. Oke, jadi begitu. Karena di sini N-nya ada 3. Ini kan rumusnya N per X. Nah, ini kan rumusnya untuk limit X mendekati tak hingga 1 plus N per X pangkat X sama dengan E pangkat N. Ini mengikuti yang ini, N-nya sama dengan 3, sehingga di sini hasilnya E pangkat 3. Bagaimana dengan soal-soal tentang limit fungsi trigonometri ini? Kita bisa lihat soalnya. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali soal, nomor 1 sampai nomor 40. Oke, jadi kalian kerjakan yang kelipatan 4 ya. Ada soal nomor 4, kemudian ada soal nomor 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa melihat bagaimana cara penyelesaiannya di video pembahasan yang ada di Genius ini. Contohnya, nih, sekarang Ibu mau tanya nih, soal nomor 1. Limit X mendekati 0 tan X per X itu sama dengan berapa? Nah, kalau kita mau lihat di video pembahasannya bisa. Limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan limit X mendekati 0 tan X per X. Kita udah tahu ya rumusnya itu. Berapa hasilnya? 1. Ya, jadi hasilnya di sini adalah 1. Jadi begitu. Kalian bisa menyaksikan video pembahasannya di sini. Semua soal bisa dilihat di sini. Oke, kalau sudah tahu nilainya boleh langsung limit tan X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Gitu. Oke, selamat mengerjakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.